Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman TV. Kali ini kita bakalan bahas tentang grammar, yaitu tentang sentence. Seperti yang kita tahu bahwa syarat minimal sebuah kalimat yang baik dalam bahasa Inggris yang lengkap yaitu terdiri atas subjek dan predikat. Predikat ini bisa berupa kata kerja atau verb, bisa juga to be yang diikuti dengan komplement atau pelengkap. Oke, kita lihat satu-satu yang predikatnya berupa verb atau kata kerja. Subjeknya kita lihat di sini, I smile, you smile, we smile, they smile. Ingat di sini smile verb 1 tanpa tambahan s atau is. Jadi tidak mendapat tambahan apapun. Sedangkan untuk subjek he, she atau it itu verbnya mendapat tambahan s atau is tergantung katanya. Kemudian yang kedua adalah subjek plus to be plus komplement atau pelengkap. Contohnya, I am, to be-nya ini am, I am a student. Ingat, karena student-nya cuma satu, jadi kita beri a. I am a student. Saya adalah seorang siswa. You are a student. You are a student. Karena kamunya satu, jadi a student. Sedangkan kalau we atau they are, e-nya di sini hilang, students. Ingat, ada s di sini untuk menunjukkan jamak atau plural. Jadi, we are students, they are students. E-nya hilang karena tidak menunjukkan jumlahnya satu. Kemudian kalau he atau she, dia laki-laki atau dia perempuan, is a student. Jangan lupa e-nya ada lagi dan student tanpa s karena cuma menunjukkan satu orang. Lanjut, bentuk-bentuk kalimat. Kalimat dalam bahasa Inggris sama juga seperti kalimat dalam bahasa Indonesia, yaitu ada kalimat positif atau afirmatif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita lihat yang pertama dari yang positif. I care about you. Ingat, I tadi di sini, I plus verb 1, tanpa tambahan apapun. I care about you. Kalau subjeknya kita ganti menjadi she, ingat, verbnya tadi mendapat tambahan s atau is, jadi she cares about you. Kalau we, berarti we care, tanpa s atau is. Kalau he, berarti he cares. Oke, kemudian untuk kalimat negatif, ini kita tambahkan not, tapi yang kita negatifkan itu bukan verbnya atau bukan care-nya, melainkan do. Kalau subjeknya I, do, jadi I don't care, I do not care. Kalau subjeknya she, ingat di sini kan ada s, tambahan s, berarti does. Jadinya kalau negatif, she doesn't care atau she does not care. Kalau we, berarti we, ingat we tadi temannya I, jadi we don't care. Kalau he sama dengan she, yaitu he doesn't care. Kemudian kalau kalimat tanya, tinggal do atau does-nya kita pindah ke depan. Jadi kalau subjeknya I, do I care? Kalau subjeknya she, ini pakai does, jadi does she care? Ingat, I, you, we, they, itu do atau don't untuk kalimat negatif. Kemudian he, she, it, itu does atau doesn't, jadi negatifnya does not. Kalau tadi itu kita bahas tentang kalimat, macam-macam kalimat yang predikatnya kata kerja atau verb, sedangkan sekarang kita bahas macam-macam kalimat yang predikatnya berupa to be. Jadi kalimat positifnya I am okay,
atau he is okay, atau you are okay. Ingat, I am, he is, you are. Kemudian untuk kalimat negatifnya ini gampang. Jadi to be-nya tinggal ditambahin not. I am not okay. He is not okay atau he isn't okay. Kalau you berarti you are not okay. Jadi tinggal ditambahin not. Kemudian kalau kalimat tanya itu to be-nya tinggal kita pindah ke depan. Jadi am I okay? Am I okay? Is he okay? Are you okay? Jadi to be-nya tinggal kita pindah ke depan. Ingat, I am, kalau kalimat negatif, I am not. You, we, they, itu are. Kalau negatif jadi are not atau aren't. He, she, it, itu pakainya is atau isn't kalau negatif. Lanjut, kalau tadi kalimat sederhana atau simple sentence, sekarang kita pelajari kalimat majemuk. Kita akan belajar dua macam, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kalimat majemuk setara atau compound sentence. Kalimat majemuk setara ini terdiri atas dua atau lebih klausa independen atau dalam bahasa Inggris disebut independent clause. Klausa independen itu yang kayak gimana? Jadi dia itu tetap bisa mengomunikasikan makna dengan penuh walaupun yang sebagian kita tutupi. Kita lihat contohnya. I like coffee and he likes tea. Aku suka kopi dan dia suka teh. Kalau kita tutup sebagian, ini kita tutup. Jadi tinggal I like coffee, itu tetap bisa membuat orang paham. Oh, aku suka kopi. Ya udah, berarti orangnya paham. Aku suka kopi. He likes tea. Kalau yang depan yang kita tutup sampai end, he likes tea. Dia suka teh. Yaitu sudah bermakna kalimatnya. Jadi, I like coffee ini independent clause atau klausa independen. Dia bisa berdiri sendiri. Kemudian, he likes tea ini juga independent clause. Nah, kata hubungnya itu biasanya and atau or atau but. Kalau or ini biasanya digunakan untuk memberikan pilihan. Misalnya, you can go or you can stay. Jadi maknanya dikasih pilihan. Terus kalau but ini, misalnya, you were on the party, but she wasn't there. Misalnya, kamu datang ke pesta itu, tapi dia nggak ada di sana. Jadi, and, or, atau but ini biasanya digunakan dalam kalimat majemuk setara. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kalimat majemuk bertingkat atau complex sentence. Ini sedikit berbeda dengan majemuk setara. Kalau kalimat majemuk setara tadi kan gabungan klausa-klausa, tapi mereka masing-masing bisa berdiri sendiri. Kalau ditutup sebagian, tetap punya makna yang utuh. Nah, beda kalau bertingkat ini, dia terdiri atas anak kalimat dan induk kalimat. Jadi bisa kita bayangin kalau induk kalimat itu berarti dia bisa mandiri. Kayak misalnya induk ayam berarti dia bisa mandiri, bisa cari makan sendiri. Kalau yang anak ayamnya, dia yang dikasih makan, dicariin makan sama induknya. Jadi kalau yang anak kalimat itu, kalau tanpa induk kalimat, kalimatnya tidak akan utuh, tidak akan mengomunikasikan makna secara utuh. Sedangkan kalau induk kalimat, dia bisa berdiri sendiri. Kemudian dalam bahasa Inggris, anak kalimat itu dependent clause, sedangkan induk kalimat itu independent clause. Ingat, induk independent. Nah, contoh kalimatnya, cause she doesn't get your humor, she's upset. Kalau kalimatnya kita tutup yang bawah, cause she doesn't get your humor. Kalau tiba-tiba ngomong kayak gini, ya nggak mudeng. Maksudnya, karena dia nggak mudeng bercandaanmu. Ya terus kenapa? Kan belum utuh kalimatnya. Nah, makanya dia disebut anak kalimat atau dependent clause. Jadi dia membutuhkan separuh kalimat yang lain biar dia jadi sempurna. Nah, sedangkan yang she's upset, kalau kita tutup yang atas tinggal she's upset, dia marah. Ya udah, berarti udah mengomunikasikan makna. Jadi orang yang kita ajak bicara juga sudah dapat informasi secara penuh. Dia marah. Oh, dia marah. Oh, ya udah. Jadi kita tidak terlalu membutuhkan alasannya kenapa. Yang penting keadaannya dia lagi marah. Jadi she's upset ini kita sebut induk kalimat atau independent clause.
Nah, itu tadi pembahasan kita tentang sentence. Untuk belajar dengan lebih efektif, tentunya kita butuh buku-buku referensi yang berkualitas. Tapi di mana ya kita bisa dapetinnya? Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi berkualitas. Cek infonya di akhir video ya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.